Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidil ghari muhajjalin al-tahirin kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan kathiratan bi'idillah wallahu ma'as sabirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wa qala aidan innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allahumma amin. Amma ba'd, hadratal muhtaram wal mukarram para alim ulama para kiai alladzina hum warasatul anbiya. Ngarsanipun Rama Kiai Haji Rafiq Husnuddin, ngarsanipun Rama Kiai Haji Zainal Mustafa sarjana ekonomi, ngarsanipun Rama Kiai Haji Qadim, ngarsanipun Rama Kiai Sufyan. Ingkang tansah kula hormati wonten ngarsanipun pengurusan ranting wonten ing Cacabdan Kidul. Ngarsanipun Dewan Suriah dan Fidyah Ibu Muslimat Fatayat BP Ansor Banser yang saya hormati, dan rekan-rekan kita Ibnu PPNU yang saya cinta dan yang saya banggakan. Yang terhormat keluarga besar pemerintahan desa Cacabdan Kidul. Ngarsanipun Bapak Lurah Bapak Nur Hashim. Seluruh perangkatnya, semua perangkatnya, kabeh perangkat dan seperangkat alat sholat dibayar sah. Ingkang tansah kula hormati keluarga besar Jamaah Musholla Nurul Huda Cacabdan Kidul. Ingkang tansah kula hormati sedaya sanggenipun para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak haji, ibu hajah, para sesepuh ini sepuh kasepuhan lan ugi grup napa niki Al Muhibbin saking pundi Kepil Wonosobo. Insyaallah muga lancar laris barokah. Dan para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang kepareng hadir ataupun jamaah yang menyimak lewat virtual, dalam hal ini adalah jamaah Majelis Taklim Al-Yutubiyah wal Tiktokiyah. Rahimakumullah. Allahumma. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat pertolongan di jambatan yaumil qiyamah. Allahumma ya rabbal alamin. Rabu Pahing 10 Syawal 11 Mei bertepatan 27 April kemarin genep umur gula 22 tahun. Umur gula kalau ini April 17 genep 22 rolikur tahun. Alhamdulillah di bulan Syawal ini kaya dene wong nalikane urung puasa kaya dene wujude uler, nalikane Ramadan pada gelem dadi kepompong, bulan Syawal kabeh kaya mungkin dadi kupu-kupu barokah puasa serta priyatin tirakat. Allahumma amin. Wong nuwun sewu pangapunten sanget. Berbicara tentang puasa,
Yang namanya orang hebat tidak lepas dari faktor puasa. Kemudian semua agama juga kenal yang namanya puasa. Semua agama kabeh agama kenal yang namanya puasa, dan semua nabinya Allah dikenalkan dengan yang namanya puasa, yang kemudian diaturkan pada umat-umatnya nabinya masing-masing pada zamannya. Lah kok bisa? Karena Kanjeng Nabi dengan digani kama kutiba alal ladina min qablikum. Puasa kaya dene wong kang sadurung sliramu. Artinya apa? Sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad dikenalkan kurikulum pelajaran Allah yang tidak akan lepas dari Allah adalah pelajaran yang namanya puasa. Nabi Adam dibebani yang namanya puasa 3 hari setiap bulannya sepanjang tahun. Ono puasa hari gelap yang namanya Ayyamusud, tanggal 17, 18, 19 akhir bulan, utawa pertengahan bulan tanggal 13, 14, 15 yang namanya Ayyamul Bid. Kemudian ono puasanya Nabi Idris. Nabi Idris juga puasa, nanti bisa melebu surga jalan-jalan orang belum balik mana ngaring alam dunia. Namanya siapa? Nabi Idris. Puasanya Nabi Idris apa? Puasanya Nabi Idris? Puasanya Nabi Idris adalah puasa bila roh, puasa ngilari nyawa. Jadi tidak makan yang mengandung unsur nyawa, orang mangan daging-dagingan, termasuk orang mangan masako. Dan masako maunya gamane kang daging maunya anak nyawane wong kewan. Karena ini ya sayuran, tahu, tempe kalau cara sekarang. Ini ya urung ana tahu cuma Nabi Idris. Nah, Nabi Daud puasane gintir kacang, sedina puasa, sedina buka, sedina puasa, sedina buka, terus berurutan. Nabi Daud puasane Nabi Musa sing kaya niku mantap luar biasa. Ya dikenalkan yang namanya puasa. Ketika naik gunung Tursina, Nabi Musa juga dikenalkan yang namanya puasa. Nabi Ibrahim nanti dibakar orang kompong kersani Allah bukan pasrah, yang lakoni puasa. Rasulullah juga dibebani yang namanya puasa. Jadi yang namanya pelajaran puasa tidak hanya umatnya Nabi Muhammad saja, tapi dengan diganti tadi kama kutiba alal ladzina min qablikum. Orang-orang sebelum kita, sebelum Rasulullah Muhammad, dia juga dibebani yang namanya pelajaran puasa. Apa maning wong Jawa? Wong Jawa nek berbicara tentang perpuasaan mantep luar biasa. Ono puasa sing intine makeme mung daun-daunan muda, itu namanya puasa ngidam. Puasa boten makem wae gami tidak makan nasi yang namanya ngrowok. Makeme umbi-umbian. Kuwi mulane masyhur ketika Mbah Abdul Karim Mbah Manap Lirboyo ngedegno pondok Lirboyo. Selama 56 tahun meriat ini Lirboyo, Mbah Manap nopo ngilari maem nasi, sing dimaem adalah uwi-uwian, singkong dan sebagainya. Dan dilala waktu perjalanan puasa, Mbah Manap niku bingungnya nopo, loh, rano ngomong maem uwi sak liyaku, kok uwine entong, kok uwine telas. Selidiki terjebule uwi tadi dicolong dicuri oleh Gandharwa, jebule Gandharwa seneng mangan uwi. Lah akhirnya Mbah Manap ya rada lucu. Oh, kepengin Zaini iseng kepada Gandharwa tadi. Uwi-uwi yang dijarah oleh Mbah Manap diganti oleh Mbah Manap dengan apa? Dengan gadung. Jadi ben kersane Gandharwane nyolong gadung. Akhirnya betul tengah malam dicuri oleh Gandharwa gadung tadi, dimakan oleh Gandharwa tadi, Pondok Lirboyo geger, angin ribut. Kenapa? Ono Gandharwa mendem gadung. Sembahun matur nuwun. Maka hebat-hebatnya orang Jawa mampu mengolah semuanya racun tok, bisa jadi makanan enak yang namanya keripik gadung nek orang wong Jawa ora. Ilmu orang Jawa puasa ngerawat jelas.
ana puasa ngepel, ana puasa ngebleng, ana puasa mutih dan sebagainya, ana puasa pitung Senin, pitung Kemis. Mulane ojo ngaku sekti wong nek urung lakoni dasar yang namanya puasa pitung Senin, pitung Kemis kenal banget sedulur papate. Niku orang Jawa. Ono puasa jam 40, puasa jam 80. Anak kan sukses anak diwet nopo puasane weteng dina kelahirane. Nah ini ilmu, menurut ilmu Jawa tidak ada anak sukses tanpa dongane priyatine wong tua. Di antara priyatine tadi adalah muasani wetenge dina kelahirane bocah. Tugase anak lanang sing muasani baguse adalah ibune. Anak wadon sing muasani anak wadon tadi tugase bapakne. Romo Kanjeng Rama sing muasani. Saya ditanya oleh teman-teman Ibnu, loh kok sakit Mas Ulin, kenapa ada pembagian seperti itu? Ini ambil bagusnya. Anak lanang sing muasani bagusnya adalah seorang ibu. Anak perempuan yang puasa di dina kelahirannya anak adalah seorang bapak. Loh kok bisa? Mulanya ibunya jangan heran. Rata-rata anak-anak kita, rata-rata orang kabeh, rata-rata kebanyakan anak lanang nurute manute lulute maring ibu. Kemudian anak perempuan lulute manute maring bapak. Karena sudah dicatat secara orang Jawa, sing bagus yang meriati muasani wetone bocah anak lanang tugasnya ibu, anak wadon tugasnya bapak. Loh kok bisa? Anak perempuan yang masih gadis tanggungannya bapak sebelum jadi tanggungan seorang suami. Anak perempuan tengah wengi keluyuran tidak pakai penutup atau hijab atau kerudung, jilbab. Keluyuran tengah wengi awan-awan keluyuran orang nutup auratnya wengi keluyuran untuk biar digondol codok. Orang digondol codok. Ana wong wadon gadis perawan orang nutup aurate, ngumbar aurate, sing dosa adalah bapake. Sampai nanti anak menikah sing dadi wali sapa? Tanggung jawab bapake. Mulane nopo tanggungan seorang bapak, mulane tadi bapak aja mung seneng diundang bapak, aja mung seneng diundang ayah, aja mung seneng diundang papa. Nah, tengeri kan tentang jajaban gitu nopo nek suami istri tengeri gitu mama papa. Iya, mama papa gedang ya. Mama gedang di papa, nopo papa gedang di mama nggih. Masya Allah. Mulane nopo calon-calon suami kudu ngertos. Dadi wong lanang aja mung seneng diundang bapak, aja mung seneng diundang ibu, nopo romo, aja mung seneng diundang ayah, aja mung seneng diundang papa. Karena apa? Pada anak perempuan ada tanggung jawab besar penuh dari seorang bapak kepada anak perempuan, anak gadisnya. Sebelum nantinya dipasrahkan kepada suaminya, bahkan nanti juga pada suaminya. Masya Allah. Mulanya masyhur ketika kula nyeseni ada dulur kula garwa kiyene ngendika. Apa waline bapak pengantin perempuan ngendika. Mas, pengantin lanang mantuku silakan anak wadonku popakani sedina pisan ya kena. Dirai maam sedina pindo ya alhamdulillah. Dirai maam sedina ping telu ya syukur luar biasa. Tapi nuwun sewu Mas, anakku nalikane dibojo kelawan kowe, sawise bojo karo kowe, manggon nang dhuwur gunung silakan, manggon nang ngisor gunung silakan, manggon nang pinggir segara enggak masalah, terserah. Tapi jangan sampai engkau melalaikan tugasmu sebagai calon suami, sebagai suami bisa nderek anak wadon marang swargane Gusti Allah lantaran kowe dadi suami di dalam rumah tangga, termasuk sing jenenge mahar. Walaupun mung sekedar seperangkat alat sholat dibayar utang. Masih takut bapak nih utang nikahnya sah Mas Ulin. Nikahnya tetap sah walaupun mahare utang. Tapi kan isi mau ditonton ngomong apa jebule utang. Walaupun tetap sah nikahnya, tetap sah. Saya terima nikahnya ini sama lah kakak. Jangan seperangkat alat sholat dibayar utang sah. Utang tetap sah.
Cuma apa yang menjadi maharmu itu tadi ono pertanggungjawabane. Nopo ala sholat gue mau, pertanyaannya adalah apakah dengan engkau memberikan ala sholat tadi wani ngajari sholat maring bojomu, wani ngajari sembahyang maring bojomu, gelem ngajari maca Quran maring bojomu, ketone regane murah, ngomong seperangkat adalah sholat saja, nang pasar yo podo adol, tapi yang besar yang mahal adalah tanggung jawabnya. Mulanya ini membutuhkan bisa, tapi si orang kuat adalah ulat dereng mampu tentang tanggung jawabnya. Wong terembusu sih dina rampung. Iya, saya terima nikahnya, bilik mas kawin apa dibayar tunai sah kita bocor. Tapi bukan hal itu saja, tanggung jawabnya mampu atau tidak seorang suami bisa nggawa wong wadon teng swargane Gusti Allah. Ada di tanggung jawab seorang suami. Nah, ini luar biasa. Wong Jawa jembatan bulu, jembolong bulu, luar biasa. Maka nuwun sewu, orang hebat sebelum kita juga tidak lepas dari faktor yang namanya puasa. Semua nabi kenal yang namanya puasa. Bahkan semua agama kenal yang namanya puasa. Agama Majusi kenal puasa. Agama orang-orang yang putih dia kenal puasa. Orang-orang Hindu yang namanya upawasa. Orang-orang Nasrani Katolik dia kenal puasa. Rabu Agung sampai Jumat Agung. Kemudian orang Buddha dia puasa. Orang Jawa puasa. Artinya apa? Ilmu pelajaran yang tidak akan hilang di muka bumi ini adalah faktor yang namanya mata pelajaran kurikulum puasa. Sampai orang sakit kepengin sehat dioperasi bagian perut, apa kata dokter? Puasa disit, nembe gelem ngoperasi supaya sehat. Wong sakit pengen sehat ya kudu gelem puasa. Nanti hewan kepengin mulia kewan tadi, ono ayam ibu induk ayam yang namanya babon ngeremi induk, lho pengen netes bagus-bagus. Induk kayak kudu gelem ngeremi, selama ngeremi induk kudu gelem puasa selikur dina. Dina wonge ten mengko netes bagus-bagus, pitik kayak bagus-bagus. Tapi nek anak babon ibune ayam, induk ayam ngeremi induk pelendak-pelendik pecicilan, akhirnya keleleran doge orang kita yang ngeremi, akhirnya doge burung mulane nopo sampai ular pengen dari kupu-kupu. Sapa wonge gelem ular pasti geli menjijikan ular. Tapi ketika ular gelem jadi wong sing mulia, hewan yang mulia, kudu gelem nglakoni puasa nalika zaman dadi kepompong. Lah, gambarannya adalah sebelum Ramadan, yo mbok menawa kita kaya dene ular kae mau, nalikane Ramadan kita digembleng oleh Allah lantaran pelajaran-pelajaran di dalam Ramadan, puasa dan perang sebagainya, lagi dadi kepompong, kita digelem sawal kaya dene sing dadi kupu-kupu, larang regane, indah bulunya, nggo tontonan, nggo idola wong banyak. Amin Allahumma ya Rabbal. Wong nyatane kula jenengan wis pada paham bahwa semua yang kita lakukan namung kanggo kagem Gusti. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li dzikri. Salatullahi wa salam ala man uliyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uliyal Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbi dawil Qur'an wa ahli baiti
والآل والأصحاب محمد هدى والآل والأصحاب محمد هدى صل وسلم Orang-orang hebat tidak jauh-jauh dari kita. Yang pertama, ada yang namanya Raden Bagus Harun. Raden Bagus Harun itu putranya Adipati Ponorogo, Mbah Nolot Joyo Ponorogo. Itu masih Trasaking Mataram, bawahan kepemimpinan Mataram Islam. Mereka Bagus Harun punya moto hidup. Saya kepengen punya keturunan, tapi adalah keturunan yang alim, yang jadi ulama. Umpama keturunanku ono sing dadi pemimpin, ono sing dadi umara, ono sing dadi ratu, ono sing dadi raja, jelas seorang pemimpin yang jadi seorang ulama, seorang ratu yang alim. Kemudian keluar dari negara, keluar dari wilayah keratonnya, tirakat teng Madiun 7 tahun. Tanggal 27 Ramadan tahun yang ke-7, banyu muncrat, sumure muncrat 7 meter. Jadi pegusaran bu aku berarti oleh ganjaran Lailatul Qadar, oleh ganjaran 1000 bulan. Sampai saat ini desa yang gue tirakat namanya desa 1000 bulan untuk mengenang nopo masjid yang namanya Masjid 1000 bulan, sumur yang namanya sumur 1000 bulan.
Allah ngijabahi orang gelem tirakat gelem prihatin orang anak rugine. Umpama wong gelem prihatin ora tiba maring awak jelas tiba maring anak. Ora tiba maring anak tiba maring putu, ora tiba putu tiba maring buyut, ora tiba putu tiba maring sangga, tiba maring wareng, budak-budak danung siwur karang bodol getebo dosa. Nggih, itu urut-urutannya. Wong prihatin awak, orang ana rugine. Mulane orang tua gelem prihatin tirakat riyadhah tidak ada ruginya, apalagi ndong anak keturunan pasti dijabah karo Gusti Allah. Allah ngijabahi seorang Bagus Sarun duwe putra namanya Nyi Ageng Alap-Alap dinikah oleh Raden Santri. Pernikahan itu punya putra namanya Mbah Makhlum, punya putra namanya Mbah Makhlum, punya putra Mbah Tamsir Anom, punya putra namanya Mbah Qalyubi, punya putra namanya Mbah Ilyas. Mbah Ilyas punya anak perempuan namanya Bunyaina Fitrah, dinikah kali Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, punya putra namanya Gus Wahid Hasyim, nikah kali Nyai Sholihaddin Bisri Samsuri, punya putra namanya Mbah Abdurrahman Wahid, terkenal Gus Dur. Jadi kelakon seorang anak keturunannya ono sing dadi presiden ora ketang 2 tahun, tapi seorang yang alim, seorang ulama, yo jadi umaro, ya umaro ya ulama, ya ulama ya umaro ya pemimpin. Nirakati keturunan orang anak rugine. Kemudian ketika Pancasila jadi, Piagam Jakarta jadi, Bung Karno bingung. Bingungnya adalah rampung perumusan Piagam Jakarta, sila pertama mengatakan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Otomatis orang kerasa Islam merasa dirinya bukan bagian dari Indonesia, bukan bagian dari Pancasila, ingin melepaskan diri dari Indonesia, sing ora kerasa Islam. Akhirnya podo-podo bingungnya Bung Karno ngutus kelawan Gus Wahid Hasyim, Gus ini Piagam Jakarta, monggo saya pasrahkan panjenengan supaya diaturaken karo abahe jenengan teng Jombang. Napa Bung? Niki kula mumet, kula bingung, pun kersane monggo ben dipriyatini kali para ulama, ben dipriyatini kali para ulama, monggo kula pasrah panjenengan lataran jenengan datang abahe jenengan teng Jombang. Nggih. Monggo kersane Indonesia adem, Indonesia tentrem. Nggih. Dibeto teng Jombang aturaken karo abahe, Mbah. Niki titipan saking Bung Karno. Niki Bung Karno mumet, Indonesia ribut. Kenapa? Sila pertama ada kalimat yang mengatakan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, otomatis yang di luar Islam pada rasa dirinya bukan Indonesia. Oh ngono le. Apa jawaban Hasyim Asy'ari? Le, aku tak jaluk waktu 3 dino nggo mriyatini Pancasila. Ngoten, Mbah. Ya. Selama 3 hari Mbah Hasyim Asy'ari puasa 3 hari. Selama 3 hari ini Mbah Hasyim Asy'ari nampa, selama 3 hari ini Mbah Hasyim Asy'ari puasa, selama puasa Mbah Hasyim menghatamkan Quran. Gampangane wong 3 dina aja sedina 10 juz, 10 juz iku pun akan pinten juz. 4 juz apel dijamu juz tomat. Mbah Hasyim Asy'ari khatam Quran 30 juz dalam 3 hari, gampangane 10 juz saben dinane. Selama itu juga Mbah Hasyim Asy'ari menghatamkan suratul Fatihah yang 7 ayat, sapa-sapa saged sinten mawon saged wong mung 7 ayat Fatihah. Tapi dibaca diulang selama 350.000 kali, 350.000 maca Fatihah ping 350.000. Mulai nopo lahirlah yang namanya dihapus 7 kata menjadi ora ribut, cukup ketuhanan yang Maha Esa yang mencakup semua agama di Indonesia. Iyo religi, iyo nasionalis, religius, iyo nasionalisme tercapai. Mulai Pancasila ora ribut. Kenapa? Pancasila yang sekarang sudah lahir itu sudah diriadoi, dipriyatini, diizinkan, diselamatkan karo sinten Mbah Hasyim Asy'ari, seorang ulama besar. Mulane napa wong eno utik-utik perkara Pancasila, kenapa wis ngerti sejarah. Sunan Bonang
Ketika bakal dakwah wong-wong sing nusewu aliran yang ngerti tentang santet, bahaya begini. Ngerti santet, pelet ngepet. Orang-orang itu digempur oleh Mbah Sunan Bonang. Tadinya adalah urusannya Syekh Subakir Magelang petilasannya. Tapi Mbah Subakir sepuh mengutus karo putrane yang namanya Maulana Ishaq, putrane Syekh Jamaluddin Al-Kabir, putrane Syekh Jumadil Kubro, namanya Maulana Ishaq, gempur teng Blambangan. Ternyata rampung yang gempur Blambangan, Ratu Blambangan keok yang namanya Menak Sembuyu Bajul Sengara, anak Menak Sembuyu yang namanya Dewi Sekar Jadu dipasrahkan karo Maulana Ishaq. Dari pernikahan itu punya anak namanya Sayyid Ainul Yakin, terkenal Lenjeng Sunan Giri. Loh, Sunan Bonang anak muridnya tadi teruskan Sunan Nopo Jumadil Kubro punya putra namanya Sunan Gresik, diantaranya punya putra namanya Sunan Ampel, Ampel punya putra namanya Sunan Bonang. Bonang meneruskan perjalanan Mbah Buyute dulu ditumpur kang Kediri, wong-wong sing nyembah patung totok kerop dihampiri di nopo rampungi. Wong-wong sing nyembah patung tadi ngaku kalah. Acara muter budak, kemudian acara mangan tumpeng, kemudian mangan daging menungsa dihilangkan. Orang dihilangkan seutuhnya, tapi didandani. Pada baik Kanjeng Nabi, sebelum Kanjeng Nabi ya sudah ada yang namanya akikah. Tapi kekae wong jahiliyah gemingen, men anak sing kekak mantep luar biasa, bagai luar biasa sembelih namacan. Oh betire macan go adus bocan tadi. Kersane men bocah bagai kaya macan, ampue kaya macan, sangare koyo macan. Datang Nabi Muhammad ngapan dandani. Tolak ketika ditinggal Nabi Ibrahim, laku teng jahiliyah, berubah. Muter tetap muter tapi pada budak, tidak pakai baju sama sekali. Jeng Nabi datang dandani. Maka jeng Nabi datang adalah dandani. Rasulullah datang ke muka bumi adalah merangkul bukan memukul. Mulai ilmunya para wali seperti itu, merangkul orang, memukul. Jangan Sunan, saya kalah, tapi saya jangan dibunuh. Orang-orang yang tadi pengikut santetnya petelet, ya tidak masalah. Saya ampuni. Allah muka-muka yo ampuni dosamu ini. Nggih, mugi-mugi nggih dan Sunan ya. Masuk Islam, nggih, masuk Islam. Kemudian apa? Asaran tetap acara, muter-muter tapi jangan telanjang. Pakai baju, nggih. Tumpengnya bagaimana dan Sunan? Tumpeng tetap jalan, itu halal, itu nasi halal, nggih. Dan ini ingkung aja yang daging menungsa kan igal dosa haram, jenis sing halal maupun dan Sunan ayam. Jadi ini ingkung titik ingkung ayam, itu halal, banyune jangan air arak, ganti ngopo, ganti sing halal air putih, teh kopi, mantra raga sukma, ganti mantra nopo, ganti saya tauhid yang namanya la ilaha illallah. Lebu Islam alon-alon. Ilmu-ilmu tadi ada ilmu perwayangan, gamelan ditularkan para muridnya yang namanya Sunan Kalijogo. Kalijogo mengajarkan pada muridnya yang namanya Sunan Geseng, diajarkan pada muridnya yang namanya Pangeran Benowo, pada muridnya yang namanya Pangeran Sambu Lasem, pada muridnya yang namanya Mbah Jabir Tuban, diajarkan kepada Mbah Sofyan Tuban, diajarkan pada Mbah Syekh Abdul Halim Boyolali, pada diajarkan pada siapa? Pada Syekh Abdul Wahid Solo 3, diajarkan pada siapa? Mbah Khairan Purwo. Jadi diajarkan pada Mbah Asy'ari dan pada putranya yang namanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Mulane wong NU ora alergi dengan tumpeng, mulane wong NU ora alergi dengan wayang, mulane wong NU ora alergi dengan ilmu-ilmu Jawa, ora alergi dengan era wali. Songo wong ngerti sanget ilmuane, ngerti perkara silsilah tadi, mulane pentingnya di sejarah men ora dila-dila gampang kafir nah, orang gampang nyalah nah, orang gampang bid'ah nah, kafir dewe dak digateke yen isi kotor hati akale yen isi kotor
kodor ati akale isih kodor ati akale ayo sedulur sing laleake wajib ngaji sabranatane gongan delake iman tauhide bedune sango oleh matine bedune sango oleh matine ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi azami wa ghafi hadratan ya jiratal alami ya wailal surati wal karafi ya Rabbi dia mutar mutar ayo sohlale ake wajib ngaji sabranatane gongan delake iman tauhid bagus kamu mulya matine bagus kamu mulya matine lupa kanca ya wanita aja mengaji syariat berpintar dongeng tulis lan maca kabeh rine bakal sengsara kabeh rine bakal sengsara gampang kapuce nafsu antara ing petaese kebiare diri lan mere sokien tangga mulane datang lakuska mulane datang lakuska ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi azami wa ghafi hatta yati rabbal alamin ya ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo sayang. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika satu Syawal waktu itu Kanjeng Nabi ketika selesai sholat Idul Fitri, Kanjeng Nabi selesai rampung ngimami sholat Id, Kanjeng Nabi beranjak yang namanya khutbah. Khutbah Idul Fitri dilaksanakan setelah sholat rampung, beda kalau sholat Jumat. Rampung sholat, Kanjeng Nabi beranjak naik mimbar. Naik mimbarnya Kanjeng Rasul itu ada 3 undak-undakan, ono 3 anak tangga untuk ke mimbarnya.
Di setiap anak tangga Kanjeng Nabi naik ke anak tangga yang pertama, Kanjeng Nabi tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada orang berdoa. Kanjeng Nabi ujuk-ujuk mengucapkan amin. Padahal orang anak wong donga, Kanjeng Nabi ngendika amin. Naik anak tangga yang kedua pun Kanjeng Nabi sudah ngendika amin. Anak tangga yang ketiga pun Kanjeng Nabi ngendika amin. Ada 3 anak tangga yang diinjak Kanjeng Nabi, yang dilalui Kanjeng Nabi. Setiap anak tangga Kanjeng Nabi mengucapkan amin. Akhirnya sahabat tanya, ya Rasul, ya, apa kayak ya Rasul, nggih, apa sahabat? Padahal orang anak wong donga. Kangen kalau ngapak dari orang ngapak orang kepenak. Orang anak wong donga. Tidak ada orang berdoa. Kon jenengan ngucapaken amin. Lah, buat hepan ya Rasul. Apa yang terjadi ya Rasul? Anak apa? Anak apa? Sahabat, nggih. Aku weruh, kowe ora weruh. Aku krungu, kowe ora krungu. Lho, ngonten apa ya Rasul? Nalikane aku naik mimbar anak tangga 1 2 3, Jibril menghampiriku, menawarkan doa padaku. Ya Rasulullah. Itu malaikat Jibril. Ya Rasulullah. Nopo burun nopo boten. Iki kira-kira lah ya kan urung tak bentuk malaikat Jibril. Nopo burun nopo boten. Kula ndonga sampeyan mengaminkan. Kula tak nuwun karo pangeran di 1 Syawal ini. Apa itu? Monggo Jibril monggo. Sampeyan ndonga aku sing ngamini. Nggih. Nggih. Doa malaikat Jibril di napa ketika Nabi nginjak mimbar anak tangga pertama, doa Jibril adalah apa itu? Gusti Allah, selakane nemen wong sing kepriwe di Syawal 1 Syawal ini. Yang pertama wong banget sing selakanan Syawal ini adalah siapa? Adalah wong sing nalikane ngalami Ramadan tapi babar belas ora mendapatkan maghfirah ampunane Gusti Allah. Yang jadi pertanyaan adalah, lho kok nganti bisa nang wulan Ramadan orang mendapatkan ampunane Gusti Allah. Nang bulan Ramadan kuwe ngapa bae kok nganti ora diparingi maghfirah Gusti Allah. Sedangkan barokah bulan Ramadan adalah semua kebaikan kita dilipat gandakan jadi 1000 kali lipat. Jenengan sedekah 1000 rupiah ganjarane pada baik kalau sedekah 1000 rupiah dipindah 1000 berarti pinten 1 juta. Alhamdulillah. Jadi bune wingi ngendika ingin ngambil sedekah 1 juta rupiah darane pasti. Kapan iki bulan Ramadan? Loh, temenan apa 1 juta? 1 juta. Dan kepriwe 1000 ping 1000 1 juta tadi. Sedekah 1000 dipindah 1000 kali lipat dari menene sedekah 1 juta. Ibune sedekah nalikane rampung traweh, ana wong tadarusan nang musala, ibune sedekah onde-onde siji. Bakwan siji. Bakwan. Kuwi ganjarane pada bekar wong sing sedekah 1000 bakwan. Bakwan ducana tepluk menang jasa sing darusan. Jenengan sedekah 1 bakwan pada bulan Ramadan kemarin, masya Allah dilipat gandakan pada pewong sing sedekah 1000 bakwan. Berarti bakwan loro ya berarti 2000. Bakwan rolas berarti kira gue rolas 1000 bakwan. Sing goreng nek bengkel. Rolas 1000 beli luar biasa, masya Allah. Tapi hukumnya juga berlaku. Kalau kemudian amal bagus, ganjaran yang lipat 1000, ada senang disit. Dosa-dosa kita juga dilipat gandakan 1000 kali lipat. Jenengan napa rusimu jenengan nyolong blimbing siji.
Kue pada beda wong sing pada penyolong utawa nyolong tidak sewu lili. Jenengan nyolong sekilo beras, pada jenengan nyolong beras seton. Weh, apa ora jar-jare? Mulane napa nuwun sewu pangapunten. Kalau kemudian amal kita di bulan Ramadan kebaikan lipat gandakan 1000 kali lipat, ya juga berlaku amal keburukan kita lipat dosanya 1000 kali lipat. Nah, barokah Ramadan bulan ampunane pangeran. Mana dibagi-bagi 10 hari pertama Ramadan, bulan yang kedua dan yang terakhir semuanya ini luar biasa. Nopo kemurahan Gusti Allah. Oh bisa bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari pangeran? Pertanyaannya adalah, nah bulan Ramadan apa baik? Mau nganti babar belas tidak mendapatkan barokah kemurahan di bulan Ramadan. Bulan ini yang pertama dong malaikat Jibril bangetin selakan nang bulan Syawal iki waktu itu. Sapa ya Rasul? Ya kue wong sing nalikane nglakoni Ramadan, dapatkan barokah Ramadan, senang nang Ramadan, tapi rampung Ramadan tidak sama sekali mendapatkan ampunane Gusti Allah. Senabi ngendiko amin. Nah, anak tangga yang kedua Jibril berdoa lagi. Selaka bangetin selaka sapa wonge? Ya kue wong sing disebut nama Muhammad siliramu ya Rasul. Tapi sama sekali tidak menjawab. Dalam hal ini ono sing ngendikono sing nyebut nama Muhammad tapi lambene meneng bae. Sallu ala Nabi Muhammad. Jibril ngendiko banget yang selaka wong sing kupinge krungu disebut nama Muhammad, nama agung Muhammad, tapi lidah babar blas menang baik, lidah ora gelem ngucap salam, ngucap sholawat kepada Rasulullah. Jeung Nabi ngendiko amin. Nah, anak tangga yang ketiga Jibril berdoa lagi banget yang silaka nang suci Syawal iki. Sapa kowe tak ono silaka, sapa kowe wong anak sing ketunggon ibune utawane ramane utawane loro-lorone, anak sing esi duwe bapak, anak sing esi duwe ibu, sing ketunggon bapake, ketunggon ibune utawa loro-lorone, tapi sama sekali tidak mendapatkan ridane wong tua, ora diridani karo wong tua sakloron utawa siji lan sijine. Pertanyaannya, kenapa bocah mau nanti tidak mendapatkan ridani wong tua? Berarti bocahmu kebangetan banget duraka karo wong tuane. Sedangkan tidak ada orang tua yang mau anaknya sengsara. Tidak ada orang tua yang mau anaknya hidup menderita. Bahkan wong tua luwih milih awake dhewe melarat, awake dhewe menderita timbang anake sing menderita. Napa nggih? Mau nganti anak bocah orang diridani wong tua, pertanyaannya adalah dosa apa anak tadi sampai orang tua seorang ibu sama sekali tidak memberikan ridhonya kepada anaknya. Berarti nopo anak tadi bener-bener gawe mangkel gawe lara hatine wong tua. Dalam tanda kurung wani duraka karo wong tua. Mulane barokah bulan Ramadan rampung sawalan kon pada halal bihalal. Halal itu adalah bahasa Arab yang di Indonesia tanpa. Mulane nang arep yo nang acara halal bihalal nang mriko teng Mekah ora ana acara halal bihalal, anane nang Purworejo, anane nang Indonesia halal bihalal. Kemien tau nglarangi nang dene iki yo muga-muga dihalalaken. Mulane kon pada ketemu maafan. Jaluknya pula namanya perbuatan halal, memberi maaf juga perbuatan halal. Mulane diarani halal bihalal. Tapi ini karena wong jaluk ngapura memberi dengan ngrasani, ya jenenge halal dirasani. Halal dirasani. Mulane ilmu kemarin ibu ketika rampung sholat id, maka sunahnya adalah
ketika berangkat jalur A, kondure jalur B, nesakan muter jalur yang berbeda. Sunahnya lagi jalan kaki, apalagi memungkinkan jaraknya jalan kaki. Ben apa maksudnya? Ben ketemu kanca bakir, ketemu salam-salaman. Yuk ngapain ya yuk, aku kesalahan jenengan yuk misalnya. Dulu kalau begitu ngapain ya yuk, ya pada cek apa maaf apa pemula nih arang nih halal bihalal jaluk ngakuda perbuatan halal memberi maaf dia juga perbuatan halal anak salah anak barang sing ora bagus dia mugo-mugo dihalalaken yang dino iki arang nih halal bihalal saling maafan nyambung tali silatur Allahumma amin. Innallaha wa يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي هب لي من صالحين ربي هب لي من صالحين ربي هب لي من صالحين والحمد لله ربي يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربي عبدي يا جيرة يا أولين الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا ربي عزاني وكرم يا رسول سلام عليك يا ربيع الشان والكرم عبدك يا جيرة العالم يا أولين الجود والكرم. Tidak ada anak susu tanpa doni wong tua. Seorang anak datang ke saya, terus saya tanya apa? Larang apa Ibnu? Ngapa kali kilo olahraga lagi? Saya pengen jadi anak yang sukses, anak sing pintar mantap, anak sing soleh luar biasa. Caranya berikut, saya tanya balik, kamu masih punya ibu? Masih. Jaga sing kemana? Itu jimatmu sing luar biasa. Ketika anak ingin berjuang, yang pertama yang diminta dari wong tua, insya Allah anak tadi 50% sukses wis tercekel. 50 lagi manggonan keterimane awake dewek. Maka ketika anak ingin berjuang, ingin usaha, yang pertama adalah minta doa restu orang tua, bapak, terutama seorang ibu. Mergane apa? Nek bocah wis ngesaki ridane wong tua, 50% sukses bocah kecekel, min 50% lagi ya adalah nopo manggonan awake dewek, nek keterimane uripe awake dewek tergantung usaha dan doa. Sukalah membuka telapak tangan ibumu. Karena apa? Di telapak tangan ibumu ada yang namanya mamba urizik. Apa itu? Sumber rezeki. Semakin anak sering memberi kepada ibu, Allah memberikan pintu rezeki dari arah mana saja. Semakin anak sering membuka telapak tangan ibu, Allah membuka pintu rezeki dari arah yang tidak diduga-duga, min haitsu la yahtasib. Luar biasa. Kenapa doa ibu sangat didengar oleh Allah? Jawabannya simpel. Sebelum ada orang mau mendoakan kita, satu-satunya orang di dunia yang mau mendoakan kita hanyalah ibu kita. Kapan? Ketika mata kita belum bisa melihat, telinga kita belum bisa mendengar, bibir belum bisa berucap, tangan bisa bergerak, ibu kita sudah mau mendoakan kita. Cakro retangnya segede, perut besar, tangan usah pada perutnya, sambil berdoa, sehat Yona, linder Yona, sukses Yona, barokah Yona, swarga Yona, susu Yona. Gimana bang?
Maksudnya orang tau matang udang gitu. Memperhatikan. Wong Jawa kan menang di lipen. Masya Allah, luar biasa. Maka kang arano soleh bagus atine karana mapan saring ilmune. Kang arano soleh bagus atine karana mapan saring ilmune. Lakon toreka lan marifate uga angeka manjing rasane kadunggal mayasya awari ya Husain al-Bani kala yusari kadunggal mayasya awari ya Husain al-Bani kala yusari Inta ahlan nas fi nambari Jalakan nazawat Ya qamari Ya Rasulullah Salam alaihi Ya Rabbi Asani Mandarati Ya Rasulullah Salam alaihi Ya Rabbi Asani Mandarati Atanaya Kabeh seroan mujizat Rasul dadi pedoman minangka dalam manjinge iman ya Rasulullah salam alaihi ya Rabbi asyhadu ya Rasulullah salam alaihi ya Rabbi ada sayyati kita palarang ngaji agama, ngaji Jawa, wong Jawa, orang ilang Jawane terutama adik kita lebih bangga dengan Jawa kita. Aja pun ribut ngalikane budaya kita diakui luar negeri, nembe marah-marah, nembe tersinggung. Padahal ketika tidak ada yang akui budaya kita dibiarkan begitu saja. Begitu ada orang yang mau ngopeni kita tidak terima. Itu salah kita di situ. Ketika belum ada yang ngaku-ngaku kita biarkan budaya terbengkelai. Barang anak wong ngaku-ngaku wong Malaysia, ngaku-ngaku Reog, ngaku-ngaku wayang, kita berontak, kita marah. Nah, salah kita sebetulnya ketika kita punya Jawa, kita punya budaya, tapi tidak mau ngurungi budaya awak ede. Gila lagi. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi benar. Ngerti sifat. Iki mana esang apa dan gimana? Ngerti sifat pangeran. Bumi
Maka bayai ketika lari-lari tinggal di pulau, lari-lari masukin saya pengen belajar wayang, ya mantap belajar gamelan, monggo belajar sulukan, belajar sulukan. Kayak jalan itu. Prihatin mas kagum Sumawur hampir melati. Berbicara kanjeng ibu dong. Rupa simo anak lanang ker. Apa kok? Ibu ini kepada anak halus. Kayak ibuku mari gula kulit. Rupa simo, yu gajah simo, yu jagal balawa, kulo. Kanjeng ibu yo aku anak mulahan Broto simo yo gajah simo yo jagal bilawa yo putra pujogi. Si gede pangapurane kalawan aku wong anom aku ora iso tata basa dibakti karo wong tuwa kanjeng ibu Loh, itu darah kan nonton nih Pak. Bala dewa galangnya berarti ini kamu dulu dari seperti dari suara buta. Kalau bisa, orang buta cakap itu buta kuat. Tapi suara pas lagi kanan di kan mawon. Iya jagat dewa manoro iya jagat desa muka iya jagat pramudita ulah dalah umbo karno ilah dalah ujli partoko kelabli selakat laku iya ban iya sebenarnya kahanan joroto Subhana margani nasirana ya sana kebayang bela ya iya mau ikut suaranya di gara-gara tanggal 6 tanggal 9 itu wayang kulit Pak dan disini terporsir suara Nengau sekali 1,5 jam, tapi kalau yang lain dari jam 9 malam sampai subuh. Jadi suaranya dikordir, ini kan suaranya sampai kulit alhamdulillah. Jadi ya, muka-muka mari sehat alaminya. Nah, lari belajar wayang. Tapi sebelum lari belajar jalan kali pulau, saya punya syarat. Syaratnya mau Mas Ulin, ngaji dulu. Maka di buku saya sebelah buku ada garis. Ini Bapak kalau mengarahkan buku saya, ikut di buku saya, utaranya ada garisnya kecil, gambar ini clear 3,5 meter, ada yang 2 meter, gambar ini wayang, gambar ini gamelan supaya berkerowo lari belajar ada jalan. Tapi sebelum lari belajar jalan, saya punya syarat, Mas, kamu belajar jalan, kasih dulu, maka utara buku saya, musola alim, FPI, tempat ngaji, dulu bapak saya, mbak saya, sekarang dipegang oleh lele-lele saya, om saya, supaya lari ngaji. Maka sekarang itu silakan belajar wayang, belajar gamelan, monggo. Tapi yang pertama adalah ngaji dulu. Kan hebat, kalau bisa belajar jalan, dia jadi ngimami sholat, Fatihah rampung, suratnya sing rada dawa nadane bagus. Qul alladzi ya'simukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah.
ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. Maka ini ilmunya Sunan Bonang, Sunan Kalijaga walaupun raja dalam ratu dalam, tapi mantep dalam Sunan Kalijaga. Dan Sunan Kalijaga dalam itu sahabat masih bujang. Jere keturunannya guru kulo yang namanya Mbah Soleh Tenggandrung Niko, menurut itu di foto asli ini Mbah Sunan Kalijaga. Biasanya rodo beda harus dijual umum ini rodo beda. Rodo alit, next foto kan rodo gemoy itu begini rodo gemuk ya. Tapi sing asli ini rodo kering. Kering namun lirik kula ibunya. Kering orang lirik kaya kowe. Rodo kering, alit, ganteng, bagus, putih. Dan Sunan Kalijaga di foto itu foto lukis, bukan foto printer, foto lukis. Alit, yang pun ganteng, gagah, bagus, masya Allah. Alit, dia dalangnya seturungi garbo. Kebodoh orang itu, kami itu turun bodoh. Ya ini bukan promosi. Nah, maksudnya pulau ya ini, masya Allah. Ini Sunan Kalijaga. Karena Pandalang, kemudian Sunan Kalijaga juga diketahui dia juga seorang santri. Maka pertama yang dikenakan adalah perkara ilmu agama, perkara budaya, perkara seni adalah alat untuk mencapai tujuan, yaitu nopo mengislamkan Nusantara. Islam ke wong kafir, tutung kafir ke wong Islam. Itu dakwah utama Sunan Kalijaga dan para wali sanes itu adalah bagaimana menciptakan kita di Jawa, di Nusantara, rahmatan lil alamin, yang artinya apa? Alon-alon Islamake Nusantara, alon-alon Islamake Jawa, alon-alon Islamake wong kafir, malah wong siki malah senengane kafir ke wong Islam. Wong sing kaya kuwe jelas orang menghargai jasa para ulama dulu yang banting tulang bahkan darah nggak bisa dilakoni demi diselamatkan wong Jawa, demi diselamatkan wong Nusantara. Mulane kula matur penting belajar sejarah adalah diantaranya adalah bisa ngerti perjuangan orang dulu, menghargai perjuangan orang dulu, dan tidak mudah anggo arepe wudelek dewek. Betul sih. Menurut mana apa? Wudelek dewek. Masya Allah, mudah-mudahan ini konten barang manfaatipun. Kula panjenengan iki mungkin di bulan Syawal, awal Syawal. Berarti nomor 10 Syawal nggih, 11 Mei insyaallah jadi Allah bagi kita bersama masyarakat Sasaban Kidul, selamat dunyane, selamat akhirate, mulia dunyane, mulia akhirate, barokah dunyane, barokah akhirate. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampun diberi niku pungkasan suara adalah donga pamungkas. Donga penutup kepada pembawa acara Pranoto Abisara ingkang kepareng menuju 20 derek Kak Yai Sinten yang kepareng menuju 20 kita barikan dari Mbah Yai mriki aturan pembawa acara yang kepareng mimpin doa untuk Abisara menika mungkasi Abisara menika kula maturaken dumateng Pranoto Abisara aturan menika Pranoto dan pamina lebatan sasaran matur nuwun apa kula pangapunten muga-muga barokah aladuna wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.